doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya yang di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kalau Ciko apa kabar? Sehat dan luar biasa. Gimana dengan kakak? Sehat dan luar biasa juga dong bang. Wih mantap ya. Berjumpa lagi bersama kakak dan abang dalam ibadah online pra remaja hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar lagi ya untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Tapi sebelumnya kakak mau dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah ini dan jangan lupa bang di subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah pada hari Minggu ini ada Kak Tio Huta Barat di sini dan ada Bang Mersiko de Bataraja dan pemusik kita ada Bang Volta Huta Barat. Ya. Halo. Dan yang maragenda adalah Amang Sintua Jerry Panjaitan. Dan yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini adalah Amang Pendeta Joni Rumahorbo. Baik teman-teman, kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, kita tunduk mata, kita dudukkan kepala, kita berdoa bersaat teduh.
Baik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja HKBP Rawamangun. Minggu Quasidemo Geniti tanggal 24 April 2022 dengan tema Berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Nah teman-teman, baik sekarang kita akan angkat pujian kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191 ayat 1 dan 3. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Teman-teman, kita nyanyikan ayat yang kedua sambil bangkit berdiri. Hidup mati kami mengalami perlindungan-Mu tetap, nanti gurun dunia dijalani, masa duka pun dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelas Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Teman-teman, dipersilahkan duduk kembali. Sekarang kita mau menyanyikan Kidung Jemaat nih teman-teman, dari nomor 212 ayat yang ketiga, yaitu Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Di dunia ini tak
marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bang Ciko, Ya, apa sih yang diperlukan orang setiap saat, setiap hari? kalau aku makanan, Kak. Makanan. Makanan. Badannya gemuk ya. Lalu Iya, apa lagi? harus. Makanan, terus apa lagi? Jajan. Wah, harus ada Suka jajan. jajan ya, tiap hari Iya. jajan. Lalu makanan, jajan, terus apa lagi Bang? Kesehatan. Kesehatan, pasti ini perlu ya. Perlu. Kalau nggak sehat kita nggak bisa kemana-mana ya Bang. Betul. Tapi ada loh teman-teman, Bang Ciko, yang kita perlukan setiap jam yang lebih daripada semua itu. Apa itu, Kak? Perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan Yesus. Kalau tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa ada seperti ada kita sekarang ini. Nah, seperti lagu ini. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan 2, ya Tuhan tiap jam. Di ayat kedua kita bangkit berdiri ya teman-teman. Kita bernyanyi dengan sukacita. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita bangkit berdiri. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodamku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta kampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sambil duduk, yang di rumah, teman-teman yang di rumah sambil duduk. Nah, hari ini kita mau menyanyikan dari buku Hadiah Sekolah Minggu nomor 198, Selamat di Tangan Yesus. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Teman-teman kita nyanyikan pujian ayat yang kedua, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang kuasanya tak menetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Kita membacanya secara responsoria. Pada ayat yang terakhir, kita bersama-sama membacanya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
teman-teman kita kembali bernyanyi, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Kita bernyanyi dengan sukacita, di ayat kedua nanti kita bangkit berdiri ya teman-teman. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Mari teman-teman, ayat yang kedua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ingatlah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak dan terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan Kanospi Sitohang dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja tanggal 24 April 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan, baik seluruh teman-teman, kakak, abang, guru, dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut hangat teman-teman yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan Parheheon Sekolah Minggu dengan tema One Heart for Jesus, diambil dari Filipi 2 ayat 2. Adapun rangkaian kegiatan Parheheon adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada tree planting ceremony dan jalan sehat anak sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 30 April 2022. Jangan lupa ya adik-adik, 30 April 2022. Nah, yang kedua, kita akan mengadakan pada tanggal 1 Mei 2022 akan diadakan ibadah pembukaan
Parheheon sekolah minggu di setiap jam ibadah kebaktian umum HKBP Rawamangun. Dan dalam setiap jam ibadah tersebut akan ada penampilan persembahan pujian adik-adik sekolah minggu dan kolaborasi musik dari anak sekolah minggu. Nah, yang ketiga, ada nih perlombaan Parheheon sekolah minggu. Akan diadakan pada tanggal 30 April dan pada tanggal 20 Mei 2022 di hari Senin. Nah, demikian informasi lebih lanjut akan diinformasikan melalui WA grup kelas masing-masing atau dapat menghubungi kakak kelas masing-masing. Menyanyikan buat adik-adik sekolah minggu seperti ada tertulis Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 18 April sampai dengan tanggal 24 April 2022. Mari teman-teman kita nyanyikan selamat ulang tahun buat teman kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun teman-teman. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik boleh mengisi presensi online pada MyASM. Nah, adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini atau dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Nah, persiapan untuk bahan ajar pada tanggal 1 Mei 2022 diambil dari Nats Matius 20 ayat 29 sampai 34 dengan tema Percayalah kepada Tuhan. Adik-adik boleh dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan praremaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan bergizi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman,
teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ama Pendeta. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Ende Sekolah Minggu nomor 224, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana sungai-Mu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu, Amang. Puji Tuhan, di minggu ini kita berjumpa kembali di minggu setelah Paskah, yaitu Minggu Quasi-Modogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu yang murni. Baiklah, Amang akan membacakan firman Tuhan untuk kita dari Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sandi pangkal paha Yakub sehingga sandi pangkal paha itu terpelocok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namaku tidak akan disembuhkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu hari ini, topik minggu kita adalah berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Itulah topik minggu kita pada minggu hari ini. Adik-adik, kita tentu sudah sering dan sudah ada yang tahu cerita tentang saudara Yakub dan Esau, yaitu mereka adalah abang adik dan mereka mempunyai bapa yang bernama Ishak. Nah, Yakub mempunyai 2 istri. Nah, ada istri yang sangat dikasihinya, itu namanya siapa coba? Itu adalah Rahel. Dan ada satu lagi istrinya, Lea. Dan dia mempunyai 12 anak.
Jadi 12 anak ini, inilah nanti yang disebut sebagai keturunan daripada Israel atau 12 suku-suku Israel. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu setelah kita mendengar cerita tentang Yakub dan Esau, setelah mereka berselisih paham tentang hak siapa yang lebih besar antara Esau dan Yakub, maka Yakub lari ke rumah pamannya yang bernama Paman Laban. Setelah itu dia di sana, besar di sana, dan dia menikah. Dan ketika dia menikah, dia mempunyai anak, dan sifatnya masih banyak yang belum berubah ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan. Tapi pada khotbah kali ini, perjumpaan Yakub dengan Allah begitu sangat luar biasa. Mereka bergumul. Kalau bahasa Bataknya ini di bahasa Batakkan marsiranggut. Susah. Kalau di bahasa Indonesia kan gimana? Tetapi seperti berkelahi, seperti rebutan, seperti berpelukan Yakub dengan Tuhan, di mana Yakub selalu ngotot ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu Yakub tidak mau melepaskan Tuhan sampai kakinya terpelocok. Dengkul daripada kakinya itu terpelocok akibat lamanya mereka bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia mengatakan, sampai matahari terbit, jika engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskanmu Tuhan, kata Yakub kepada Tuhan. Dan ternyata dia yang menang. Yakub yang menang dalam pergumulan dengan Tuhan. Dan itu namanya disebut sebagai Israel. Setelah itu nama daripada Yakub sudah berubah. Artinya Israel bergumul dengan Allah. Jadi dari perjumpaan Yakub dengan Allah, perjumpaan mereka dengan Allah, nama Yakub sudah berubah menjadi nama Israel karena Yakub bergumul, berjuang dengan Allah dan dia menang. Dan biasanya ketika seseorang melihat wajah Allah, maka dia akan mati. Tetapi Yakub tidak. Dia melihat wajah Allah, tetapi dia tetap hidup. Karena apa? Karena dia diberkati Tuhan. Itu makanya nama tempat itu disebut juga Peniel, di mana wajah Allah, rupa Allah dilihat Yakub dalam pertemuannya dekat sungai Jabok. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat cerita tersebut, di mana perjumpaan yang sangat hebat antara Yakub dengan Tuhan. Kalau Amang berkata, pernah enggak kita bertemu dengan Tuhan sebagaimana Yakub, sebagaimana dia bersama-sama dengan Tuhan bergelut di dalam doanya, di dalam mimpinya, di dalam perjumpaannya. Pernah enggak kita bertemu dengan Tuhan? Tentu belum ada yang bertemu tatap muka bersama dengan Tuhan. Amang juga belum pernah melihat Tuhan secara langsung. Tetapi percayakah adik-adik bahwa Tuhan telah hadir, bahwa Tuhan telah mempertemukan dirinya dengan adik-adik sehingga kita mengenal Tuhan Allah. Jadi di mana kita melihat Allah? Di mana kita bertemu dengan Allah? Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak banyak yang bisa bertemu dengan Allah.
Mungkin kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Yesus bersama dengan murid-murid dan bersama dengan orang-orang yang setia mengikuti Dia, tentu bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi setelah Yesus yang mati, yang bangkit dari antara orang mati, para murid-murid dan orang percaya sangat susah melihat Tuhan, jarang bertemu dengan Tuhan. Tetapi masih ada kok. Salah satunya adalah Paulus. Ketika dia berencana membunuh orang Kristen, maka Tuhan bertemu dengan dia, maka dia menjadi bertobat. Nah, adik-adik, kembali Amang tanya, di mana adik-adik bisa bertemu dengan Tuhan? Tentu yang mau kita katakan adalah kita bertemu dengan Tuhan di rumah, di gereja, atau dalam suka, atau dalam duka. Kita bertemu dengan Allah baik itu di rumah, di gereja, di doa, dan di dalam iman kita sebenarnya berjumpa dengan Tuhan. Pernahkah adik-adik merasa ketika adik-adik dalam keadaan galau, masa-masa ujian, dan kita hanya merasakan ketakutan. Tetapi ketika berdoa, ketika menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, maka kita dikuatkan, dan inilah namanya perjumpaan dengan Allah. Ada suatu momen perjumpaan dengan Allah. Dan itu makanya adik-adik, setiap orang yang berjumpa dengan Allah, ketika seseorang berjumpa dengan Allah, pasti ada yang berubah. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya ketika dia telah berjumpa dengan Allah. Nah, sebagaimana dalam nas ini, Yakub juga sudah berubah. Namanya saja sudah berubah. Dari Yakub menjadi Israel. Begitu juga dengan Paulus, dulu namanya Saulus, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah, maka hidupnya berubah. Ada sesuatu yang baru, karena Tuhan bertemu dengan dia, ada pesan Allah kepada dirinya. Nah, di mana perjumpaan kita dengan Allah? Dalam ibadah, dan ibadah itu bisa kita lihat firman Tuhan berkata kepada kita, ada sebuah kebenaran, ada pesan Tuhan kepada kita. Sebenarnya disinilah kita yang harus berubah. Adik-adik, Amang punya cerita nih. Di suatu daerah ada penduduk yang semuanya penduduk tersebut buta. Dan raja berkata, "Hei, ini ada gajah. Coba kalian pegang," katanya. Karena mereka tidak tahu bagaimana gajah itu, karena mereka semua buta. Dan ketika orang buta itu memegang gajah itu, yang pertama memegang kakinya. Wow, gajah itu seperti pohon di mana dia berdiri kokoh, katanya. Gajah itu berarti seperti pohon. Dia mengatakan begitu sukacitanya dia mengetahui bahwa gajah itu seperti pohon karena dia memegang kakinya. Dan ada yang memegang badannya. Besar sekali. Wow. Gajah itu sebenarnya kalau menurut saya setelah saya pegang itu seperti benda yang sangat besar yang tidak sanggup kupegang, kata orang buta yang kedua. Dan orang yang buta ketiga mengatakan dia memegang kupingnya.
kuping gajah. Wih, kuping gajah sangat besar, seperti karpet permadani. Oh, berarti gajah itu adalah seperti karpet permadani. Pokoknya gajah itu seperti karpet permadani. Dan ada orang yang memegang belalainya. Oh, ini seperti ular rupanya. Kalau menurutku, gajah ini seperti ular yang bisa menari-nari. Dan mereka membuat kebenaran masing-masing. Mereka berkata, oh tidak, gajah itu yang besar. Gajah itu seperti ular. Gajah itu seperti karpet permadani. Dan semua mereka menyatakan kebenaran dari apa yang mereka pegang. Dan tentu kita tahu bahwa semua yang mereka katakan itu benar. Tidak ada yang salah. Karena mereka memegang bagian-bagian dari tertentu daripada gereja itu, daripada gajah itu. Dan raja mengatakan kepada mereka, betul semua yang kalian katakan. Tetapi itu hanya bagian-bagian daripada tertentu. Tentu jika kalian melihat, maka kalian akan mengerti, kalian akan diketahui, akan memahami bagaimana sebenarnya gajah itu. Tidak hanya seperti yang kalian pegang itu, tetapi lebih daripada itu. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita sudah disapa Tuhan, ada sebuah kebenaran yang baru yang harus kita ikuti. Dan kebenaran yang mungkin dulu itu bisa saja kita tinggalkan. Nah, contoh seperti ini. Ada orang mungkin mengatakan, adik-adik, kalau sekolah minggu itu, live streaming itu, pokoknya hari minggu itu, jam tayang. Pokoknya jam tayang, jam berapa dikeluarkan tim multimedia, pokoknya aku standby di TV. Ada orang mengatakan, kalau ibadah sekolah minggu itu, ya nanti deh jam 1, atau nanti deh jam 7 malam. Nah, berbeda-beda kebenaran tentang orang memahami tentang ibadah. Tetapi nanti juga demikian. Setelah mulai normal, mungkin kebenaran live streaming itu sudah berubah. Orang akan mengatakan, lebih baik datang ke gereja, duduk di gereja, bernyanyi dengan Tuhan, memberikan persembahan, itu sebuah kebenaran yang baru. Jadi adik-adik, semua bisa berubah jika kita bertemu dengan Allah. Jadi hal yang luar biasa dalam kehidupan adik-adik, inilah menjadi impian, doa, harapan kita kepada Tuhan. Ketika adik-adik setiap hari bertemu dengan Tuhan kita, maka adik-adik akan berubah ke arah yang baik. Amin. Sehingga adik-adik semua menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami. Sebagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Ketika dia bergumul, dia menang, namanya berubah dan dia menjadi orang yang luar biasa di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan adik-adik kami ini. Ketika mereka bertemu, berjumpa dengan Allah, hidup mereka berubah, semakin diberkati. Oleh karena itu, berikan kepada mereka hati yang bersih, supaya Tuhan hadir di dalam hati mereka
dan mereka dapat bertemu dengan Tuhan. Berkati orang tua mereka, saudara-saudara mereka, dan juga para pelayan, kakak, abang, guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-25, siapa yang banyak memberi berkah, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Teman-teman, dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan. 3 cara mudah memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja. Yang kedua, kalian bisa scan QR code yang di samping. Dan yang ketiga, bisa transfer melalui nomor rekening di bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini dari buku ND nomor 635 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Road to Jesus. Ayat yang kedua, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari teman-teman kita nyanyikan ayat yang kedua sambil kita bangkit bersama-sama. Para loa audonganana posrohaku dingoluki palanana aulana kona aulana mona jala Jesus Yesus berhari sogo mangolua dan mabiara ubotodo sonang aurapon Yesus sonang maau alanang Yesusi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah pada hari ini, kami pengkhotbah liturgis, pemusik, song leader, multimedia mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sada para siroha parhologi mate libana umok pita rumartano mani ahe Yesusi ahe Yesus rodo hari sogot mangoluau dang mabiara